Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ulantari, NIM 2111290061. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 2D, mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contoh fonem itu pola, parang, beras. Yang kedua ada alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafasan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafazkan pada posisi awal, besar, dan tengah kabel, berbeda dengan fonem ini pada akhir kata, yaitu jawab. Yang ketiga ada distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah distribusi fonem yang sifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Ketika dua fonem berada dalam distribusi komplementer, untuk membedakannya dapat dilihat dari letak alofonnya karena fonem yang sama memiliki alofon yang berbeda. Yang keempat ada pasangan minimal. Pasangan minimal adalah sepasang kata yang berbeda dalam satu fonem. Pasangan yang minimal sering digunakan untuk menunjukkan bahwa dua bunyi kontras dalam bahasa. Misalnya, kita dapat menunjukkan bahwa S dan Z kontras dalam bahasa Inggris dengan menambahkan pasangan minimal seperti zip dan zip, atau bus dan bus. Baiklah, yang kelima ada perubahan bunyi. Perubahan bunyi terjadi akibat pertukaran fonem pada sebuah kosakata. Selain itu, perubahan bunyi bahasa juga terjadi karena penghilangan salah satu fonem pada kosakata tertentu. Baiklah, yang selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang selanjutnya adalah disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Yang selanjutnya ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa saja. Contohnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Baiklah, yang selanjutnya adalah elipsis. Elipsis adalah penghilangan majas dalam sebuah kalimat. Contoh, ibu ke pasar. Dalam kalimat tersebut, sesungguhnya terdapat kata ke. Ibu pergi ke pasar, tapi dapat dihilangkan. Terima kasih, itulah materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam materi, saya minta maaf. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.